سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والروح وكما أصدر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan kita panjatkan pada Zat yang Maha Kuasa yaitu Allah semuanya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita semuanya dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semuanya telah mendapat syafaat darinya bernikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan majelis ilmu kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, hadirin kita, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kita doakan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memberikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini baru diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesembuhan, yang diberikan ujian berupa kesempitan dan Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan. Ala hadina wa ala kulli nabiyyin sholihat bi barakatuh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah kita tujukan kepada para jamaah dan kawan yang telah mendonasikan infak sedekahnya guna kegiatan operasional masjid dan Baitul Mal Masjid Ilmi. Mudah-mudahan para dermawan, para jamaah Masjid Ilmi diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kelancaran dalam usaha dan rezekinya, dan Allah Subhanahu memberkahi dunia dan akhirat. Ala hadina wa ala kulli sholihat bi barakati sunnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum melaksanakan majelis kita mulai, kita bersahabat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Pada kita akan salat Muhammad sekaligus kita doakan keselamatan bangsa kita. Masih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa amanatan bi asrihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu bisan aw kanu indana ma matu wa ma qutilu yaj'alullahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. وَلَئِن كُنتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْعَدتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang wis beriman ya alladzina la takunu ajana sira kabeh kalladzina kafaru iku kaya wong akeh kang wis kufur ya alladzina al munafiqina tegese wong munafik itikon wa qala ngucap ya alladzina kafaru li ikhwanihim kan wa nurin alladzina kafaru ay bisya'nihim tegese ing dalam kalakuanane alladzina kafaru ngucap idza
kutiltum yaudi demi lamun langkosam kutiltum dan patani sirah kabeh bisa dirilah ing dalam negakan agama Allah ayat jihadin tegese perang akutum atau maut sirah kabeh bidamil mimma kasirah mutum kalau teman dengan kasarnya mutum atau min mata mustaq selabat mata yang mutu waya matu ayat aku memotu bihi tegese tekan bumi sirah kabeh apa mabihi ing dalam sabilillah lama firatun mangka yang diutai ampunan kainatun kang ana min Allah saking li dzunubikum kene pirang-pirang dosa sira kabeh warahmatan lan rahmat min saking Allah lakum kene sira kabeh ala dari kalimat semang kono mangkono dzunubikum wala mulam tilamat juha iku timat filam jauh kosa iku jauh kosa wa qala ta'ala jawab di model fikri mubtada ing dalam pengarang fi'il itu jadi mubtada khabar uti khabar mubtada khairun iku lapat khairun iku dibenci mimma saking barang tajma kamu mulakan saya pakai minan dunia saja dunia bitai kalau ada tajma mubayalah dia jema walain tentang demi lamun mau sirakabe aku tiutu mata dan badan sirakabe bil jihadin dalam perang aku dan atau lainnya la ilaha itu sartiya bi maring Allah la ilaha illallah maring wilayah berkhusus bakal dan kiring sirakabe bil akhiratin dalam akhirat baik jadi kumang bakal ngabal suatu hukum sirakabe abima Allah sadaqallahu alazim wallahu amin. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang senantiasa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan nikmat sehat dan nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita, pemikiran kita, hati kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan diiringi dengan pengajian yang mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang sempurna mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum pengajian kita berdoa dengan kondisi dan situasi bangsa kita ini, mudah-mudahan semua bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pemimpin kita mengambil tindakan kebijakan yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan rakyatnya mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada rakyat kita semua, sehingga rakyat kita sadar dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di mana ayat ini ayat masih tentang perang. Di zaman Kanjeng Rasul ada perang Uhud, perang Badar, banyak sekali perang. Itu hanyalah perang-perang kecil. Tapi yang paling besar itu kata Rasul adalah memerangi hawa nafsu kita yang tidak ada batasnya. Hawa nafsu kita itu adalah perang yang sangat besar dan tidak ada berhentinya. Selama masih ada dalam roh, dalam diri kita, itu tidak berhenti untuk memerangi hawa nafsu. Di zaman Kanjeng Rasul, di mana perang Badar itu padahal umat
Islam waktu itu dengan persenjataan yang lengkap, dan ternyata kalah. Apa penyebabnya? Pertama, karena tidak nurut terhadap pimpinan. Siapa pimpinan waktu itu? Yaitu kanjeng Rasul. Yang kedua, karena niatnya bukan karena niat mengagungkan agama Allah, ingin harta yang dia inginkan. Nah, itulah sebabnya. Maka niat itu adalah salah satu yang bisa memberikan kemenangan terhadap seseorang. Nah, ulanglah waktu itu kanjeng Rasul dari Madinah perang ke Gunung Uhud, sedangkan Gunung Uhud itu ada di mana? Ada di Mekah. Nah, waktu itu guys, tuh di Gunung Uhud perang, kalah dengan perang Uhud, sampai akhirnya pulang lagi ke Madinah. Dari perang Uhud itu pulang lagi ke Madinah. Nah, ternyata sesudah perang di Madinah, karena di Madinah masih banyak orang munafik, orang yang belum percaya kepada Rasul, akhirnya mendoktorinlah terhadap orang-orang mukmin. Apa pembicaraannya yang dia sampaikan? Itu kepada saudara-saudaranya yang baik yang sudah muslim ataupun yang belum. Nah, apa pembicaraannya yang dia sampaikan? Kamu, kalau kamu tidak ikut Muhammad perang ke Gunung Uhud, kamu tidak akan terbunuh, kamu tidak akan terlukai. Nah, itulah ucapan orang-orang munafik, mendoktorin terhadap saudaranya yang sudah Islam, masih saudara senasab seturunan, tapi sudah masuk Islam. Kamu kalau nggak berikut sama Muhammad, kamu tidak akan terbunuh, dan yang lain tidak akan terbunuh dan tidak akan mati, katanya. Padahal urusan mati adalah urusan Allah. Maka seperti itu dihimbau oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk orang yang beriman agar kuat dalam keimanannya. Dan Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah beriman. Hei, ketahuan, sampaikan Muhammad kepada umatmu yang sudah beriman, jangan terkecoh oleh ucapan munafikun, jangan terkecoh oleh ucapan-ucapan kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kamu tampil kalladzina kafaru seperti orang-orang kafir. Di sini al-munafiqina seperti orang-orang munafik, yang mana tampilnya mereka itu waqalu li ikhwanihim, mereka ngomong terhadap saudaranya, saudara senasab yang sudah beriman, saudara senasab tapi sudah beriman. Apa omongannya? Idza darrabu aisafaru fil ardi pamatu. Kalau kamu berangkat ke sana, ke Gunung Uhud, atau kamu perang, itu kamu akan terbunuh, kamu akan mati. Laukana ingdan matu, sedangkan kalau kamu tidak pergi ke sana, diam di sini dengan kami, itu ma'at wa ma'kutiru, kamu tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Ini ajaran lantakul qalim, ini ucapan yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Kenapa orang munafik ucapannya seperti itu? Ini liyaj'alallahu dzalikal qaul hasratan fi qulubihim. Nah, orang munafik itu ditimbulkan oleh Allah. Karena munafik itu punya mata, punya kepala dua, bukan dua. Orang mukmin itu susah untuk membedakan mana munafik, mana orang beriman. Karena di Madinah itu campur. Makanya diceritakan oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, jangan kamu tampil seperti orang kafir, orang munafik, yang mana mereka itu berbicara terhadap yang lainnya. Kalau kamu pergi ke Gunung Uhud beserta Muhammad, kamu ikut perang, kamu akan terbunuh dan kamu akan terlukai. Tapi kalau kamu diam di sini,
tidak ikut perang, kamu tidak akan mati. Padahal urusan mati mah urusan Allah. Akan oleh orang Islam waktu itu. Kenapa ucapan itu keluar dari orang munafik? Liyaj'alallahu dzalika fi dzalikal qawl bi akibati amrin asratan tiqruhi. Ini ucapan keluar dari sana itu adalah liyaj'alallahu, dikeluarkan oleh Allah ucapannya. Apa tujuannya? Liyaj'alallahu dzalikal qawl, agar dijadikan oleh Allah ucapan yang keluar dari mulutnya fika bi akibati amrihim, untuk menjadi suatu musibah terhadap perkaranya. Mana hasratan di qulubihim, akan ada di dalam hatinya. Maka ingat nih, ditimbulkan oleh Allah orang munafik itu. Ini orang munafik ini, maka oleh Allah jelas lisannya dipelesetkan oleh Allah. Maka jangan aneh, disebabkan lisan bisa terjadi huru-hara. Ini ditimbulkan oleh Allah. Liyaj'alallahu dzalika, maka hati-hati. Allah mau membongkar seseorang itu dengan munafikannya, enggak harus apa, dengan sendirinya. Liyaj'alallahu dzalikal qawl, Allah jadikan ucapannya itu manafik akibati amrihi, menjadikan akibat terhadap perkara-perkaranya. Ada lawan hasratan fi qulubihim. Nantinya lebih kalau main ngomong gitu, ngomong gitu main imain balbeam. Itu tujuannya. Ucapan hati-hati. Gitu. Kalau main nantang rakyat, lalu nantang rakyat mah rusak imain. Itu sudah oleh Allah dijelaskan. Sudah dijelaskan oleh Allah. Jangan aneh urusan apa. Liyaj'alallahu dzalikal qawl, Allah buktikan dengan ucapan sendirinya. Agar apa? Hasratan fi qulubihim, rugi dalam hati. Maka hati-hati ucapan itu. Makanya kenapa ulama di dalam sholat juga, kenapa orang sholat tapi nggak beres? Karena ucapannya sholatnya belum beres. Padahal di dalam sholat, mohon maaf, kalau orang sholatnya rapi, insya Allah perilakunya akan rapi, kehidupannya akan rapi. Karena di dalam sholat, mohon maaf, dimulai pertama dulu, Allahumma ahfad yadaya bima asika kulihat. Ya Allah, jaga kedua telapak tangan bima asika, dari maksiat kepada ya Allah. Sesudah itu umur. Itu kan dengan ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, mulutku ini gampangkan untuk menyebutmu ya Allah. Gampang. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita makan kadang-kadang nyebut la ilaha illallah. Ada hari ini tak ada kenapa baca la ilaha illallah. Kadang-kadang kan begitu. Jadi susah. Itu dalam ucapannya. Itu. Terus malah menggunakan Allahumma arini raihatan jannata wa ta'ala. Terus ucapan. Tangan Allahumma a'ti di kitabih yaminu hasibih hisab. Terus seluruh ucapan dalam sholat itu akan membawa kehikmatan terhadap orang yang sholat sendiri. Di dalam sholat, inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akan sadar nantinya dengan ucapan itu. Makanya jangan aneh. Makanya di dalam agama, walaupun marah seapapun, pertama kepada istri jangan ngomong tolong kamu, bisa tolong istrinya nanti. Kepada anaknya, geblek kamu, atau anaknya geblek. Ucapan hati-hati. Itu makanya orang itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak sadar ditimbul Allahu dzalika, dengan ditimbulkan oleh Allah dengan ucapannya sendiri. Hati-hati dengan ucapan. Kok istri udah rumah tangga 30 tahun salah masak sayur asam, goblok kamu, goblok istrinya besok. Hati-hati ke anak setan kamu, atau anak jadi setan. Hati-hati jangan sampai ucapan itu. Kenapa? Karena ucapan luar biasa. Hati-hati. Maka sudah
tenang rakyat Pak Imam Ayu sabar kalian mau rusak. Mobil Ayu mau rusak karena ucapan diperlihatkan oleh Allah. Ini bukti terhadap kemunafikan. Wakil rakyat ternyata MS rakyat. Itu seperti itu, hati-hati. Itu seperti itu. Maka hati-hati karena nantang itu walaupun rakyat tidak bisa ditantang. Itu tapi Allah menghendaki. Cuman hati-hati, itu urusan mereka. Yang penting negara kita kondusif, aman dan tentram. Tuh. Kenapa? Hati-hati dengan ucapan. Makanya manusia kalau sholatnya rapi, wudhunya rapi, sholatnya rapi, insya Allah kehidupannya rapi. Di dalam sholat ada minta rezeki. Mana? Robin tirli warhamni wanhurni warfa'ni warzuqni warzuqni. Ya Allah rezekian saya. Kalau urusan rezeki itu sholat aja susah aja. Urusan makan nggak bakalan tidak makan dia, pasti makan. Karena rezeki itu ada madmun, ada maksud. Madmun ditanggung Allah. Urusan makan, aku tanggung jawab kata Allah. Urusan makan, adapun kaya dibagi oleh Allah. Itu. Kalau kaya semua, siapa yang mau jadi kuli coba? Siapa yang jadi tukang ojek coba? Jadi bagi urusan makan jangan khawatir. Madmun kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada di permukaan bumi yang merayap kecuali Allah berikan rezeki. Yang merayap saja, itu yang merayap apa? Semua merayap ada rezekinya. Itu apalagi manusia udah bisa terbang, udah bisa lari, pasti ada rezekinya. Cuma maksud ada, yang dikasih kaya ada, yang dikasih sederhana ada. Urusan makan Pak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati, awas beres sholatnya. Maka di dalam kitab tasawuf, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainas. Barang siapa yang memperbaiki urusan dia dengan Allah, maka Allah perbaiki urusan dia dengan yang lain. Itu dengan Allah itu perbaiki, nanti dengan yang lain akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas dengan ucapan. Maka pernah Kanjeng Rasul, maka jangan aneh di zaman sekarang ini. Ingat kita, jangan sampai kita menjadikan zariah dengan ucapan media sosial segala macam yang kurang beres. Khawatir ucapan kita di-upload, disebar kemana-mana, akan jadi zariah dosa-dosa. Hati-hati. Maka Rasul pernah menyatakan, kata Kanjeng Rasul, yu'adabul lisan. Yu'adabu lisan bi'adabin la yu'adabu fi syarrinal jawarihi. Akan disiksa lidah itu dengan siksa yang mana tidak ada disiksa selain lisan daripada anggota. Kita punya anggota nih, tangan, kaki, mata, telinga, anggota kita, tubuh kita. Tapi ada lisan yang disiksa oleh Allah, yang lain tidak disiksa. Padahal kalau ngomongin lisan, mata kan lihat. Mata, kalau lisan kan ada lisan nih. Mata pasti lihat. Oh, itu cewek cakep banget. Kan lisannya ngomong, mata yang lihat. Gitu. Tuh, wih, wah di sana tuh ada dangdutan tuh. Wih, kata mata di sana tuh. Gitu. Kaki, jangan. Kan semua ikut anggota. Nah, tapi ini mah ada lisan kok disiksa, yang lain tidak disiksa. Sampai lisan itu ngomong, ya Rabbil lima adab tadi di adabin lam tu'adab bisyai'in minal jawarihi. Lisan ngomong, ya Allah ya Tuhanku, kenapa engkau siksa saya di mana tidak disiksa yang lain daripada anggota? Ya Allah, kok sih saya doang yang disiksa? Lisan ngomong, kenapa sih saya doang kaki gak disiksa? Padahal kaki sama saya kadang-kadang barengan. Mata gak disiksa, padahal kata lisan dia lihat saya ngomong kadang-kadang barengan. Gitu, kadang-kadang barengan. Gitu, kok tangan kadang-kadang tangannya pegang saya ngomong. Kata lisan ngomong, kok yang lain gak disiksa ya Allah? Ngomong lisan. Yang lain anggota di dalam tubuh itu gak disiksa, cuma saya ngomong yang disiksa. Kata Allah, kharajat minki kalimatun balagat masyaikul arti. Kenapa aku siksa kamu lidah? Lisan, kenapa aku siksa kamu? Karena kharajat minki
wa maghribiha, sampai ke maghrib, ke ujung barat. Yang di ujung timur ngomong sampai ke ujung barat. Ternyata sebelum ada HP, Kanjeng Rasul sudah ngomong. Wih, yang ngomong di ujung timur, yang dengar di ujung barat. Koyo, demo. Begitu. Itu karena keluar dari satu kalimat yang dari masyrik tuh, yang ngomong dari lisan dari masyrik sampai maghrib. Akhirnya disebabkan lisan fasafika biha damul haram. Disebabkan lisan, keluarlah dengan kalimat yang kamu keluarkan, maka terjadilah fasika biha damul haram. Darah yang mencor, yang harusnya darah dihormati. Karena disebabkan engkau, terjadilah darah yang keluar. Sedangkan darah orang Islam itu haram dikeluarkannya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan, maka balasannya di neraka jahanam khalidan fiha, langgam di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena keluar dari ucapan lisan, sehingga darah orang mukmin yang harus dihormati mancarlah darah amas. Di yaumul qiyamah, satu tetes darah yang mana keluar tanpa sengaja atau maunya karena pukulan orang lain, maka darah itu akan bukti kepada Allah. Ya Allah, saya keluarkan darah. Oleh siapa? Oleh si Jai. Kenapa? Dipukul oleh si. Mana aja yang ambil di sini? Itu darah setetes darah. Itu. Wa ukhidha bi'al haram. Disebabkan ucapan yang keluar dari lisan, maka ukhidha bi'al haram, diambillah harta yang haram. Karena kamu mengeluarkan ucapan, seluruh rakyat Indonesia mengambil barang orang lain haram. Timbulnya ke siapa? Ke pertama yang ngajak demo. Siapa yang ngajak demo? Sehingga orang masyarakat, walaupun itu uang rakyat, tapi diambil tidak seperti itu juga kali. Kan itu milik orang, seperti itu. Tetap haram hukumnya. Karena apa? Karena ngambil milik orang. Dikasih ke anak istrinya. Waduh, nggak beres urusannya. Siapa pertama pelopornya yang mengajak ngambil punya orang? Awas hati-hati. Itu keluar dari mulut dari darah pertamanya. Itu sampai keluar darah, ngambil harta orang lain. Uang tuhika biar farjul haram. Disebabkan olehmu ucapan keluar, maka akhirnya uang tuhika biar farjul haram, yang mana datang itu apa? Farjul haram, pagi yang haram. Karena mana tadi itu perzinahan. Karena lisan terjadilah perzinahan. Awas. Jadi Kanjeng Rasul sudah ngomong. Karena media sosial ngomong dari sono, dari masyrik sampai ke maghrib, terjadilah mana disebabkan omongan, disebabkan media sosial, itu zina yang sampai sekarang segala macam terjadi berzina. Karena pertama lisan yang itu. Maka kata Allah bahwa izzati, demi dengan kemuliaan, lama adaku bi'adabin, akan aku siksa kamu dengan siksa yang tidak pernah disiksa anggota yang lain. Itu lisan disiksa, yang lain tidak. Kata kaki, kata lisan, lu makin gue ikut, gue angkat tangan karena kamu aja kesiksa. Padahal kata lisan, kaki juga ikut. Enggak, karena kamu awal. Maka hati-hati. Makanya semuanya juga tidak ada yang benar. Itu yang ngajak demo nggak benar, yang di demo juga nggak benar. Padahal kurang mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja sebetulnya. Padahal kalau kita perhatikan
Nabi Adam sampai zaman Kanjeng Rasul, dosa manusia di zaman Nabi Adam dengan sampai zaman Kanjeng Rasul dibandingkan rahmat Allah itu masih luas rahmat Allah. Dalam kitab Risalatul Mu'amanah diterangkan bahwa rahmat Allah itu diibaratkan mana dosa manusia di zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Kanjeng Rasul dikumpulkan itu dijadikan dosa ibarat dosa manusia itu seperti perahu di tengah lautan. Lautan yang begitu luas adalah rahmat Allah. Dosa manusia dimulai zaman Nabi Adam sampai umat Kanjeng Rasul diibaratkan perahu. Maka gedean perahu apa gedean lautan? Gedean perahu apa gedean lautan? Gedean lautan. Maka rahmat Allah itu luas sekali. Maka kita harus gede sangka terhadap Allah. Walaupun ibadah kita seperti ini, kita kemana? Duduk di pengajian, duduk di maulid, duduk di majelis karena ingin mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas. Itu tujuan kita. Seperti itu. Dibawa oleh kita ke rumah kita rahmat Allah, di pengajian, di majelis zikir, di majelis maulid, pulang ke rumah. Akhirnya apa? Disebarluaskan terhadap keluarga kita. Agar apa? Agar keluarga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi dijelaskan bahwa liyaj'alallahu itu tarikan hasratan fi qulubihim, dijadikan oleh Allah. Tadi ucapan yang tidak benar itu keluar dari orang munafik secara tidak sengaja, padahal digerakkan oleh Allah, dibuktikan oleh Allah. Itu agar apa? Hasratan fi qulubihim, agar dia bahasa ragu dalam hatinya. Tanya aja ke rumahnya yang sudah hancur, Pak. Kira-kira bapak, rumah bapak ini udah hancur sama rakyat, kira-kira nyesel kan? Coba, kalau dia nggak nyesel, hebat orang. Tapi kalau dia nyesel, itu baru sadar. Ini sudah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasratan fi qulubihim. Itu. Sedangkan tadi makanya orang bilang, oh kamu jangan perang, kalau perang kamu tidak terbunuh, tidak mati, mending di sini, jangan ikut perang dengan Muhammad. Padahal urusan mati wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, yang perang aja belum tentu mati. Kenapa urusan mati urusan Allah? Kalau Allah hidupkan hidup, yang dipomok-pomok aja, yang digotong-gotong ke rumah sakit, kadang-kadang malah sembuh lagi. Yang siap kali olahraga malah mati. Kan begitu. Urusan mati urusan apa? Itu urusan mati urusan apa? Ini mau pulang balik ke rumah sakit, wih, kadang-kadang sembuh. Bahkan bisa olahraga. Yang olahraga habis olahraga mati. Itulah urusan Allah. Allah yuhyi, Allah yang menghidupkan. Itu. Wa yumiitu, Allah yang memaafkan. Fala yang namun anil mauti qulun, tidak akan bisa menghalang terhadap kematian. Walaupun duduk aja, kata orang itu udah jangan pernah duduk aja, tapi giliran nanti mati itu. Cuman yang kita khawatirkan meninggal itu memang sudah kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah husnul khotimah itu, dan dalam perjalanan baik. Dan kemarin ada saudara-saudara kita yang umpamanya terjadi seperti itu, yang penting kita husnuzon. Mudah-mudahan saudara kita yang terlindas dengan waktu demo itu mudah-mudahan pertama kita harus husnuzon, bagus kepada orang yang meninggal. Mudah-mudahan pertama dalam keadaan husnul khotimah, yang punya segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberikan ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya siapa yang berbuat nanti urusannya adalah urusan Allah nanti di akhirat itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bima atas perkara ta'maluna yang kamu lakukan, baik itu bagus atau jelek, basirun akan melihat. Yang Allah yang Anda lakukan, yang kamu lakukan, baik bagus atau jelek, basir dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dilihat fayujadikum bihi,
maka akan balas oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana khairun wa khairun. Kalau memang kelakuan kita, perilaku kita baik, maka akan ketemu kebaikan kita. Wa in kana syarrun fasarun. Kalau memang kelakuan kita, amal kita jelek, maka akan ketemu kejelekan. Itulah seperti itu. Wala in kuntum fi sabilillah. Allah bisa mudah-mudahan sedikit juga dimanfaatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bangsa kita, negara kita, mudah-mudahan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rakyatnya mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Fadillah. Allahumma la tad'u fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la qurban illa kashaftahu ولا مريضا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فريد ولا نسير إلا قضيتها فإنك تهدي السبيل وتجبر كثير وتغفر الفقير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.